Tidak ada papan larangan di sana. Tidak ada tulisan dilarang masuk atau tempat keramat. Namun, semua warga desa Sumberjati tahu satu hal. Jangan berbuat sembarangan di Sendang Wening. Sendang itu berada di ujung hutan bambu, tersembunyi di balik semak dan akar pohon tua. Airnya jernih, dingin, dan tak pernah kering, bahkan saat kemarau panjang. Orang-orang desa hanya mengambil air seperlunya, tidak mencuci kaki, tidak berkata kasar, apalagi meludah. Arif tidak tahu semua itu. Ia datang sebagai surveyor proyek pengukuran tanah, lulusan kota. Logis, terbiasa menertawakan cerita mistis. Kalau ada setan, harusnya sudah viral, katanya suatu sore sambil menertawakan Doni. Hari itu, mereka bertiga, Arif, Doni, dan Bagas masuk ke hutan bambu untuk menandai koordinat terakhir. Matahari tepat di atas kepala. Udara panas, lembab, menyesakkan dada. Bagas berhenti. Dengar nggak? Suara air menetes. Mereka mengikuti suara itu dan menemukan Sendang Wening. Airnya tenang, terlalu tenang. Bahkan serangga pun tak terdengar. Doni langsung merinding. Ini sendang yang diceritain warga. Arif jongkok, mencelupkan tangan, lalu menyiram wajahnya. Air doang. Kalian kebanyakan nonton horor. Tenggorokannya terasa gatal. Ia berdiri, menoleh ke samping, dan meludah. Cuy, suara itu jatuh tepat ke permukaan air. Saat itu juga, udara terasa berubah, bukan dingin melainkan berat, seperti dada ditekan sesuatu yang tak terlihat. Air sendang beriak, bukan riak biasa, seperti ada yang menarik napas dari dalamnya. Bagas menelan ludah. Rif, jangan gitu. Arif tertawa, tapi tawanya terdengar sumbang. Ludah doang, air gak punya perasaan. Namun ketika mereka melangkah pergi, Arif merasa kakinya basah, padahal ia tidak menginjak air. Ia menoleh ke belakang. Sendang itu tampak lebih gelap. Malam pertama, Arif terbangun karena haus yang menyiksa. Tenggorokannya seperti dilapisi lumpur. Ia minum segelas air habis. Lalu satu lagi, tetap kering. Ketika hendak berbaring kembali, ia mencium bau amis dan tanah basah. Lampu kamar masih mati. Dalam gelap, terdengar suara. Cuih, plok, plok. Seperti ludah jatuh ke air. Arif menyalakan lampu. Di lantai kamarnya ada tetesan air berlumpur membentuk jejak kaki kecil. Jarinya panjang. Tidak wajar. Jejak itu berhenti tepat di samping kasurnya. Di sprei ada bekas tangan basah. Arif tak tidur lagi sampai pagi. Hari kedua, Doni muntah di depan rumah kontrakan. Gue mimpi sendang itu, katanya dengan wajah pucat. Ada yang berdiri di dalam air. Rambutnya nutup muka. Dia bilang, ludah dikembalikan. Bagas mengaku mendengar suara air mengalir dari dalam tasnya. Padahal tas itu kering. Arif mulai merasa ada rasa asin pahit di mulutnya. Setiap kali meludah ke tanah, tanah itu menghitam sesaat, lalu normal kembali. Sore hari, Arif demam. Tubuhnya panas, tapi tangannya dingin seperti direndam air. Malam ketiga adalah awal dari neraka. Arif terbangun karena merasa sesuatu menekan dadanya. Napasnya pendek, matanya terbuka, tapi tubuhnya tak bisa bergerak.
Di sudut kamar ada genangan air. Air itu bergerak sendiri, perlahan mendekat ke tempat tidurnya. Dari dalam genangan itu muncul rambut hitam panjang, basah, menempel di lantai. Lalu wajah perempuan tua terangkat perlahan. Kulitnya pucat kehijauan, matanya hitam tanpa putih mata. Mulutnya terbuka, air menetes dari dagunya. Ludahmu, suaranya seperti orang bicara dari dalam sumur. Jatuh di rumahku. Air itu naik ke kasur, dingin, bau busuk. Arif mencoba berteriak, tapi yang keluar hanya air dari mulutnya sendiri, mengalir, membasahi bantal. Perempuan itu mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Arif. Tubuhmu, wadah, lampu kamar tiba-tiba menyala. Sosok itu lenyap. Kasur Arif basah kuyup seperti habis disiram. Pagi harinya, Arif muntah air keruh, bercampur lendir hitam. Tak ada sisa makanan, hanya air. Warga memanggil Mbah Karto. Begitu melihat Arif, Mbah Karto langsung berucap pelan, "Air sudah masuk." Arif menangis. "Saya cuma meludah." Mbah Karto menatap tajam. Di tempat itu, ludah bukan kotoran, itu penghinaan. Mereka membawa Arif ke Sendang Wening saat senja. Langit merah, hutan sunyi, bahkan bambu tak bergesek. Air sendang kini hitam pekat. Mbah Karto menyalakan kemenyan. Asapnya tidak naik melainkan ditarik ke arah sendang. "Berjanji," kata Mbah Karto, "atau tubuhmu akan diisi penuh." Arif berlutut, mulutnya mengeluarkan air tanpa henti. Ia gemetar. Air sendang bergolak. Sosok perempuan itu muncul lebih jelas. Tubuhnya setengah menyatu dengan air. Tangan-tangannya banyak, terlalu banyak. "Ambil kembali," katanya. Mbah Karto berteriak, "Minum." Arif meneguk air sendang. Ia menjerit. Air itu terasa seperti menarik sesuatu dari dalam tubuhnya. Dari mulutnya keluar gumpalan lendir hitam, rambut, dan air busuk. Tanah di sekeliling sendang basah oleh muntahannya. Perempuan itu menatap lama. Sekali lagi, air sendang tenang. Arif pingsan. Ia selamat.